Oke, selanjutnya kita akan memvalidasi data yang sudah digunakan di tabel lain di tabel transaksi ini dan tidak dapat diubah atau dihapus. Dan untuk tabel ini, untuk data-data tersebut tidak ada duplikat. Untuk itu kita akan lihat di transaksi sini, jadi data mana yang sudah digunakan di transaksi ini. Jadi kita akan mulai dari petugas penerima di sini. Coba kita lihat di database-nya di petugas. Coba kita cari select from petugas penerima like 1. Jadi sudah like 1. Oke, coba kita cari. Oke, jadi di dalam transaksi sini terdapat petugas pertama gitu, petugas terima, petugas 1 terdapat di petugas terima ini ada 2 di dalam transaksi ini. Jadi nantinya dia tidak boleh kita hapus karena dia sudah ada, ataupun kita ubah karena dia sudah ada di sini. Oke, lalu coba kita cari juga untuk petugas serahnya. Contohnya kita copy saja. Serah dan or serah like contohnya 1. Jadi kita akan lihat ada petugas, nama ID petugas ini di petugas terima dan petugas serahnya dia ada atau tidak di transaksi. Oke, jadi nanti di petugas terima ini yang ada petugas satunya ada 1, 2, di petugas serahnya dia ada 3. Oke, sekarang kita ke support untuk kita ketikkan script untuk mengecek apakah ada petugas atau data-data itu sudah digunakan atau belum. Kita ke transaksi. Kita ke mana dulu? Kita ke petugas duluan. Kita ke petugas, lalu di bagian sini sama bagian sini kita ketikkan script di sini. Ya, oke. Di sini dipanggil nama variabel. Sini ada petugas. Kemudian variabel data kita pakai data 11, lalu MySQL baru variabel connector, lalu untuk scriptnya di sini ini kita untuk ini query-nya kita ambil yang dari sini, kita letakkan di sini. Kita ambil yang ini, kita letakkan di sini. Oke,
kemudian di sini kita panggil ini kita hapus ya, kutip ini kita hapus ya. Masih lebar. Untuk ini, untuk lightnya kita panggil kembali nama variabel yang ini. Variabel juga nama variabel. Jadi bisa mencari data tersebut dengan nama variabel. Di nama variabel ini dia ambil ada petugas nama. Oke. Kemudian di bawah kemudian di bawah sini ada if MySQL terus lalu variabel data 11 di sini lulusan kemudian buka kurung PHP tutup kemudian di sini suara sabar di sini masih ada while variabel D11 dengan MySQL fetch lalu data 11 dan di sini tutup kemudian ada else. Untuk else nya di sini kita ambil yang kita copy ini lalu di sini PHP oke. Jadi nanti di sini untuk nama variabelnya dipanggil ID petugas, kemudian di query sini select bintang from transaksi where ID petugas like nama variabel ini, jadi like ID petugas or ID petugas serah like nama variabel atau ID petugas ini. Kemudian di sini jika dia if maka data tersebut kalau sudah ada berarti itu bisa digunakan, jika belum, jika else nya dia akan kembali ke sini, jadi bisa dihapus kalau datanya belum terdapat di transaksi. Oke, kita simpan
Sabar. Coba kita tes untuk jalankan. Kita lihat di petugas ini. Ya, berarti dia sudah terhapus di sini. Untuk tombol hapusnya hilang karena data tersebut sudah ada di sini. Di transaksi ini ada Genotype, Alicia, dan Rangga. Coba kita lihat di transaksi. Oke, di sini. Sedangkan untuk petugas nomor 4 di sini tidak ada, jadi untuk tombol hapusnya masih bisa. Kemudian kita ke pelanggan. Untuk pelanggan kita buat juga seperti itu. Kita ke halaman pelanggan. Kita tambahkan juga script di sini. Nama variabel sama dengan variabel D yang dipanggil ID pelanggan. Kemudian tutup. Lalu di sini ada variabel data 11 dipanggil MySQL query-nya, lalu konektor dia ambil strip yang tadi, ketik saya select bintang from transaksi where ID pelanggan like nama variabel. Jadi dia langsung panggil nama variabel saja. Karena pelanggan di untuk pelanggan di sini, kan di pelanggan sini hanya untuk pelanggan, tidak ada dari petugas serah atau dari petugas terima dengan pelanggan. Makanya kita di sini kita hanya panggil satu di pelanggan saja nama variabel. Kemudian kita tutup. Lalu if MySQL num rows lalu variabel data 11 lebih besar 0 buka. Kemudian while variabel di 11 sampai MySQL
fetch array data 11 buka kurung langsung tutup, buka lagi PHP, tutup. Belum. Lalu else, tutup. Untuk else nya dia panggil yang ini. Oke, kita simpan. Coba kita lihat di petugas pelanggan. Oke, jadi yang di sini hapusnya sudah tidak ada karena ada 3, terdapat 3 ini di pelanggan. Coba lihat 1 mungkin Bayu dan Julia tidak. Oke, sedangkan yang keempat belum ada di transaksi, di data transaksi. Lalu berikutnya untuk jenis cucian. Untuk jenis cucian di transaksi ini coba kita buat untuk jenis cuciannya. Jenis cucian, kita ke jenis cucian. Oke, lalu kita tambahkan di sini PHP nama variabel, panggil ID jenis cuciannya, ID jenis cucian, kemudian variabel data 11 dipanggil query-nya, basically query-nya query, lalu dipanggil konektor dulu, konektor lalu select bintang from jenis cucian, where ID where ID like nama variabel jadi panggil aja cuciannya karena di transaksi sampai di transaksi kita langsung saja. Kemudian di sini if scaling data 11 besar 0 buka
di sini while D11 variabel D11 MySQL fetch array data 11 lalu else buka PHP tutup. Oke, kita simpan, coba kita lihat ada error di 54 coba kita lihat 16 variabel 11 oh ya di sini di jenis cuci belum ada, kita simpan, kita jalankan. Oke, jadi untuk di sini ini karena sudah ada di transaksi, jadi dia tombol hapusnya hilang. Jadi contohnya coba kita tambahkan satu data lagi di sini, namanya apa? Karpet. Dan harganya 5.000. Simpan, oke. Tapi karpet di sini belum ada di data. Oh iya, kita belum tambahkan script di nama sini. Jadi kita harus tambahkan dulu script di bagian nama sini. Script nama sini di nama kemudian tambah lagi dipanggil variabel, nama variabel ini variabel D, panggil edit petugas, data 11 MySQL query connector select bintang from jenis cucian where ID jenis
cucian, like, nama variabel. If num rows, kemudian data 11 sama dengan 0, ini buka, while variabel D11 MySQL fetch array. Data 11 buka tuh. Oke, lalu sini PHP else itu pakai else ya. Lalu di sini kemudian oke, berarti di sini coba kita simpan, kita lihat dia ada error di 118. Terus 88. Sabar kan kita ada lupa tutup PHP oke. 87 diubahnya di 87 tugas lupa lah tugas. Oke, carpet ini carpet belum refresh, ini masih error. ID jenis cucian ini dapat sini masih ubah. Sabar. Karena carpet ini tidak bisa diubah karena dia belum ada di detail sini. Coba di sini di transaksi di data program karpet jenis cucian karpet 11 di transaksi di detail cucian 11 belum ada. Oh iya, berarti di sini harus jangan cucian tapi detail. Kita buat detail transaksi.
saksi. Di sini juga detail transaksi saksi. Simpan, coba kita lihat. Terus ini karpetnya di sini sudah. Nah, jadi di sini yang terdapat sini belum ada di karpet ubah yang ini dulu. Karpet. Oke, jadi yang tombol hapusnya hilang ini yang terdapat di detail sini, di detail transaksi. Sedangkan yang masih ada tombol hapusnya ini dia belum ada di detail transaksi. Oke, selanjutnya kita akan disable untuk yang sudah ada ini. Kita disable di ubahnya di detail. Kita disable dulu, kita kunci dulu, lalu kita tambahkan di sini disable. Di sini disable. Powershopnya bisa disable. Powershop ini HP. Bentar. Di sini di sebelahnya sudah ada. Nah, 12 sini 12 di sebelah sudah ada. Di sebelah yang ini tuh, yang di sebelah sini 13. Bentar. Di 12 coba simpan. Sudah kunci belum? Dia masih error. Disable. Sabar. Disable.
Oh iya, di input ini harus di dalam di sini. Jadi di dalam input ini. Kan di sini disable baru jadi. Oke. Refresh. Oke. Jadi untuk disable yang ini sudah kunci, sedangkan yang belum ada ini masih bisa diubah. Oke. Setelah itu kita lihat, kita rapikan dulu tombol button yang ini. Kita rapikan dulu, kita ke transaksi, kita ini tutup tahan dulu. Kita ke transaksi. Di sini kita tambah lagi di sini. Setelah di sini div class cool sm4 ditutup. Oke. Di sini kita tambahkan div nya di mana? Kita masuk reveal di sini. Oke, kita save. Belum salah. Kita pindahkan ini ke sini. Simpan. Salah. Kenapa? Oh, plus 2. Oke, jadi seperti ini. Tombolnya sudah. Oke, sekarang kita akan membuat script untuk cek duplikasi. Jadi untuk tabel kita ke tabel petugas, nanti kita akan lihat, nanti kita akan melihat supaya kita buat script untuk tidak ada duplikasi untuk nomor telepon dan email di sini. Kalau sudah ada, maka dia tidak bisa ditambahkan lagi. Dia tidak boleh ada sama atau duplikat di pas kita saat tambah data. Dan saat kita tambah data, namanya, jenis kelamin, dan alamat boleh sama, tapi untuk telepon dan email tidak boleh sama. Oke. Kan kita ke sini, kita datang ke dulu, kita mulai dulu dari petugas. Jadi kita ke insert pelanggan sini, kita tambahkan script di sini. Sini variable data, langsung ke dia punya query-nya. Variable connector, select bintang from petugas where, jadi untuk dua ini where email dan like. Untuk emailnya variabel 4,
or telepon, like, variabel bel 3, variabel 4, variabel 3. Oke, telepon. Lalu di sini ada if sekali terus lalu variabel data sama dengan 0 kurung, kemudian while variabel d tidak variabel d SQL fetch array dan variabel data kurung. Oke, lalu ada echo script alert email, di sini email atau telepon yang masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lain. Lainnya, kemudian di sini history .go satu oke, kemudian kurung lalu ada else nya titik ini kemudian tutup. Oke, coba kita simpan, kita lihat. Oh ya, kita jelaskan dulu. Jadi variabel data dengan query-nya select bintang from petugas where email like variabel 4, emailnya di variabel 4, or telepon like di variabel 3 teleponnya. Lalu di sini MySQL 6 rows data, kemudian dengan nanti ketika kita input kalau sudah terdaftar dia akan muncul pesan email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data lainnya. Oke,
Jika dia tidak ada, maknanya belum ada duplikasi, maka dia langsung akan melompat ke sini. Dia akan menambah lalu kembali ke lokasi petugas. Oke, coba kita tambahkan terus, kita refresh, kita coba terus tambahkan namanya di sini. Oh gitu. Balik lagi telepon, coba kita ambil duplikat dari sini, kita copy emailnya, kita pakai yang sudah di atas. Itu com alamat kira. Oke, jadi email dan telepon yang Anda masukkan sudah terhapus. Silakan ulangi dengan masukkan data. Oke. Jadi ketika kita masukkannya salah, itu tadi nomor teleponnya sama. Coba sekarang kita tambahkan emailnya sama. Kita refresh dulu. Refresh. Gitu. Lagi teleponnya di sini kita emailnya sama tetap, karena emailnya sama kita pakai kembali email yang sudah terdaftar di dalam tabel ini. Oke, sekarang kita masukkan yang belum ada. Begitu. Simpan. Oke, dia terdaftar. Jadi untuk data petugasnya sudah. Jadi kalau ada duplikasi maka dia tidak bisa terdaftar, tidak bisa ditambahkan. Kalau belum ada data-data untuk email dan teleponnya belum sama, belum ada duplikasi, maka dia bisa ditambahkan. Kalau belum, dia tidak bisa ditambahkan. Oke, sekarang kita ke data pelanggannya. Coba insert pelanggan, insert pelanggan, kita tambahkan script seperti yang tadi. Kita ketik saja langsung dari query select bintang from pelanggan, select bintang from pelanggan, email naik empat, or telepon naik variabel 3, lalu if SQL post variabel data no while the providing dan MySQL fetch
data, buka. Kemudian Yahoo-nya salah lagi. Yahoo-nya script air email atau phone yang masukkan sudah terdaftar. Silahkan ulangi memasukkan data yang banyak. Oke. History buat go. Oke. Lalu tutup, kemudian else, tutup. Oke, kita simpan. Coba untuk jalankan di sini. Kita refresh dulu. Kita ambil dulu dari email ini. Kita copy email ini. Kita tambahkan di sini untuk nomornya. Kita copy email yang ini. Alamatnya Olivo, error 526 terus tutup. Oke. Email yang telepon yang Anda masukkan tidak terhapus. Coba kita masukkan ulang seperti tadi. Oke. Jadi kita ambil email yang sama yang nanti kita simpan. Oke. Dia ada pesan seperti ini. Sudah terdaftar. Coba kita refresh dulu. Kita pakai nomor yang sama. Copy. Nama telepon kita pakai ini, email @underscore.com. Dia untuk teleponnya sudah terdaftar. Silakan ulangi. Oke, dan sekarang kita masukkan yang nomor yang tersimpan. Oke, dia tersimpan karena belum ada data yang sama. Oke, untuk pelanggannya sudah. Sekarang kita ke jenis cucian. Untuk jenis cucian di sini kita hanya untuk namanya saja. Kita ambil namanya saja. Jadi kita ke script. Di namanya tidak boleh ada duplikat. Kita ke insert jenis cucian.
tambahkan script di sini. SQL query taruh konektor, kemudian select bintang from jenis cucian, where nama hanya nama saja, lalu like variabel 1. Oke, lalu if SQL terus kemudian di sini variabel data 11 lagi data 0. While variabel d SQL variabel data bukan di sini echo script alert email nama yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silahkan ulangi dengan data yang lainnya. History titik go else bukan tutup. Oke, save, kita jalankan, refresh dulu, ditambahkan, kemudian kita pakai meja jacket harga 200. Oke, nama yang Anda masukkan sudah terdaftar, silakan ulangi. Nama sudah terdaftar, coba kita masukkan yang baru lagi ya. Jersey. Oke, dan untuk jersey sudah, untuk jenis cucian sudah. Jadi ketika kita masukkan nama yang sama berarti kita tambahkan. Sedangkan kalau kita masukkan yang belum terdaftar, kita tambahkan belum ada nama yang sama di sini, ya bisa tambahkan. Lalu berikutnya untuk edit. Jadi untuk edit ini kita tidak boleh edit dengan nama yang sama. Jadi nanti untuk kita mulai dulu dari
petugas. Jadi untuk edit ini nanti kita untuk telepon dan emailnya kita tidak bisa ubah, nanti terjadi kesamaan. Jadi kita ke script, kita ketikkan dulu, kita ke petugas, kita edit di telepon, kita bagian sini kita hapus saja. Lalu dari query hapus, dari sini hapus. Lalu untuk tipenya hidden saja, hidden. Oke, kita simpan, kita coba tes untuk tes skill. Diubah. Oke, dan diubah sini untuk alamat dan telepon kita hapus saja karena pastinya kita tidak boleh ubah dengan nama yang sama di data sini. Jadi sini coba, kemudian kita buat juga pada petugas pelanggan. Di sini masih ada, kita pada pelanggan. Telepon, kita hapus. Lalu query ini query, lalu tipenya hidden, kita simpan, kita refresh, coba kita lihat untuk ubahnya sudah hilang, oke. Kemudian di jenis cucian, untuk jenis cucian kayaknya tidak sih, karena di sini dikunci, jadi tidak bisa diubah. Oke, kemudian berarti kita hapus juga di transaksi sini, di update sini. Ada petugas, berarti untuk update petugas ini kita kita hapus ya. Kan kita pakai tuh. Jadi dari sini telepon dan email kita hapus ya. Salah hapus telepon sama email. Oke, tersimpan, kita hapus juga di sini. Update pelanggan,
terus save. Oke, tidak ada. Pelanggan juga sudah tidak ada. Oke, di distribution untuk distribution dulu kita hapus untuk nama. Update jenis cucian kita hapus saja. Berarti kini kita hapus dulu saja di sini. Di jenis cucian untuk nama, oh sudah, itu bisa. Jadi kita hanya hapus di sini. Oke, kemudian berarti untuk jadi video untuk validasi data yang sudah ada dan duplikasinya sudah selesai. Sekian video saya.